inti ya. Di sini di kelas ini ada yang sudah tahu belum siapa penemu dari gravitasi? Nah, betul sekali. Jadi anak-anak di sini semua sudah tahu bahwa penemu gravitasi itu adalah Isaac Newton yang ditemukan pada sekitar abad akhir ke-17. Isaac Newton ini berasal dari Inggris. Nah, dia mengungkapkan bahwasanya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara kedua buah benda yang masing-masing memiliki massa yang sebanding dan berbanding terbalik antara kuadran jarak keduanya. Nah, gaya tarik-menarik itulah yang kita kenal saat ini dengan yang namanya gravitasi. Terus, menurut Newton, semua benda yang berada di atmosfer bumi itu ditarik oleh gravitasi bumi. Jadi, saat ini nih kita itu kan sedang berdiri di sini, itu secara tidak langsung, sadar tidak sadar kita itu sedang terkena gravitasi bumi. Buah jatuh dari pohon, kenapa buah jatuhnya ke bawah bukan ke atas? Itu karena adanya gravitasi. Jadi pertama kali Isaac Newton menemukan gravitasi itu saat dia itu bersantai di sebuah pohon. Dia itu bersantai, kemudian dia tahu nih ada apel jatuh. Nah, karena itu dia bertanya-tanya, mengapa apel jatuh itu ke bawah? Kenapa bumi itu mengelilingi matahari? Kenapa bulan itu mengelilingi bumi seperti itu? Jadi sebenarnya gravitasi itu terjadi itu ada karena adanya benda yang memiliki massa yang lebih tinggi begitu. Jadi kenapa apel itu jatuh ke bawah? Karena apel itu memiliki massa yang lebih kecil daripada massa bumi. Oleh karena itu apel itu ketarik sama gravitasinya bumi. Dari penjelasan ibu tadi tentang gravitasi, apakah sudah dipahami atau di antara teman-teman anak-anak di sini ada yang kurang mengerti atau tidak bisa mendefinisikan Bu tentang gravitasi secara sederhana begitu? Sudah mengerti semua? Oh baik, benar sekali ya. Nah, anak sudah mengerti tentang definisi gravitasi, terus asal usul dari gravitasi. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang rumus gravitasi. Ada yang sudah tahu rumus gravitasi? Jika ada yang sudah tahu, bisa angkat tangan. Belum ada yang tahu. Nah, karena di sini belum ada yang tahu rumus gravitasi atau mungkin lupa rumus gravitasi, jadi nanti ini akan ibu tuliskan ya rumus gravitasi. Jadi gravitasi itu rumusnya begini. Rumus gravitasi. Gravitasi. Jadi rumus gravitasi itu ada F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat ya. Ini rumusnya. Nah, G ini apa? G ini gravitasi. Soal gravitasi biasanya ini tuh 9,8 meter per second kuadrat. Nah, M ini tuh massa benda 1 dan M2 itu massa benda 2. M itu massa benda ya. M itu sama dengan massa benda. R ini apa Bu? R ini jarak. Nah, jarak. Karena ini jarak, berarti kita harus mengetahui titik benda 1 dan titik benda 2 ini berapa, lalu dikurangi dan nanti akan menghasilkan jarak. Tuh. Apakah sudah dipahami? Agus, yang sebelah sana kenapa angkat tangan, Gus? Oh, iya. Ini ya. Oh iya, mohon maaf ya anak-anak, ibu ada kesalahan. Jadi G di sini itu bukan gravitasi 9,8 ya, tapi G di sini, mohon maaf ya tadi ibu ada kesalahan. Jadi G di sini itu merupakan konstanta gravitasi. Jadi pada rumus ini kita itu G-nya itu bukan pakai gravitasi 9,8, tapi itu adalah konstanta gravitasi ya anak-anak. Begitu. Terima kasih ya Gus atas tadi pertanyaannya sehingga ibu baru sadar kalau ini itu merupakan konstanta gravitasi. Nah, anak-anak, setelah kita membahas tentang Newton, rumus gravitasi, pengertian gravitasi, penemu gravitasi tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton ketiga. Karena kan hukum Newton pertama dan hukum Newton kedua tadi kan sudah dibahas sama Pak Andrea dari Bu Gina. Gini Bu Jihan bahas hukum Newton yang ketiga ya anak-anak. Sudah ada yang tahu belum? Hukum Newton ketiga itu membahas tentang apa? Betul, membahas tentang aksi reaksi. Di sini sudah ada tahu belum maksudnya aksi reaksi itu apa? Belum ya? Maksudnya hukum Newton ketiga aksi reaksi itu seperti ini.
ketika ada sebuah benda A memberikan aksi, maka ada sebuah benda B itu memberikan reaksi. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika kalian mendorong tembok, kalian pun akan diberikan reaksi sama temboknya. Reaksinya itu apa? Itu temboknya itu akan memberikan gaya kepada kita, sehingga kita akan terdorong ke belakang karena adanya gaya dari tembok tersebut. Atau contoh lain deh, contoh lain adalah ketika ada dua mobil bertabrakan. Nah, mobil bertabrakan tadi, mereka itu saling memberikan gaya yang sama besarnya. Saling memberikan gaya yang sama besarnya dengan arah yang berlawanan. Satunya arah ke kanan, satunya arah ke kiri. Jadi saling bertabrakan dengan gaya yang sama. Gitu. Apakah sudah dimengerti? Atau ada tambahan nih dari teman-teman? Bu, menurut saya seperti ini, begitu. Tidak ya? Sudah cukup. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang rumus dari hukum ketiga Newton. Nah, jadi seperti ini anak-anak akan bahas tentang hukum 3 Newton ya, tentang aksi. Maka terlihat aksi, reaksi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi rumusnya hukum ketiga Newton aksi reaksi itu adalah F aksi sama dengan F reaksi. Nah, Ibu ya, supaya memudahkan kalian untuk memahami rumusnya. Ini rumusnya F aksi sama dengan F reaksi. Oh ya, Ibu lupa baik, karena ini hukum ketiga Newton, F aksi sama dengan F reaksi. F di sini itu memiliki gaya, memiliki arah. Nah, karena arah itu merupakan besaran vektor, jadi ini Ibu tanda ini ya. Nanti diperhatikan ketika mengerjakan, arahnya F aksi itu di arah mana dan F reaksi itu arahnya di mana, karena ini merupakan besaran vektor, jadi harus diperhatikan arah-arahnya begitu. Tadi kan sudah menjelaskan ini F aksi sama dengan F reaksi, itu tambahin min di sini, jadi F aksi sama dengan min F reaksi begitu tuh. Nah, untuk gambaran umumnya seperti ini. Ini kan ada sebuah benda A ya, ini ada sebuah benda B di suatu lintasan yang sama. Benda A sekian, benda B sekian. Nah, ini arahnya itu kan beda kan, A arahnya ke kanan dan B arahnya ke kiri, tapi mereka memiliki F yang sama, memiliki gaya yang sama, sehingga mereka itu bertabrakan dengan arah yang dengan gaya yang sama itu. Dari gambaran ini tersebut, apakah sudah dipahami oleh anak-anak, oleh kalian semua? Jika ada pertanyaan atau jika selama tadi Ibu menjelaskan bahasanya Ibu itu terlalu cepat atau terlalu lambat, kalian bisa menegur Ibu ya, Bu jangan cepat-cepat, atau Bu jangan lambat-lambat ya Bu, cepetin aja gitu. Untuk mempersingkat waktu, ini sudah Ibu tulis ya teman-teman. Nah, di dalam hukum ketiga Newton itu terdapat beberapa gaya. Salah satunya adalah gaya gesek, terusan gaya berat, dan gaya berat sejenis. Nah, ini sudah Ibu tuliskan rumus-rumusnya. Untuk gaya gesek, kita rumusnya Fg sama dengan mu kali N. Mu di sini itu merupakan koefisien gesekan dan N itu merupakan gaya normal. Nah, yang kedua itu ada gaya berat. Gaya berat itu lambangnya ini W sama dengan M kali G. M-nya itu merupakan massa dan G-nya itu merupakan gravitasi. Ini 9,8 kali meter per second kuadrat. Yang ketiga itu ada gaya berat sejenis. S sama dengan rho kali G. Rho ini merupakan massa jenis, atau S sama dengan B per V. V-nya itu tadi merupakan ini gaya berat, dan V itu merupakan volume. Sebelum memasuki contoh soalnya, kita ice breaking dulu nih, supaya tidak tegang-tegang banget, karena dari tadi sudah dimaparkan materi dan rumus-rumus segitu banyaknya. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuknya sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam tidak boleh tepuk. Oke, siap ya, dimulai. Siang, sore, malam, siang, malam, sore, sore, malam, siang, sore, malam. Bagus sekali, konsentrasinya ternyata masih konsentrasi ya. Selanjutnya adalah soal. Nah, contoh soal akan dipaparkan di sini. Dari contoh soal tadi diketahui bahwa massa kayu itu 100 kg, percepatannya 1 meter per second, sudut kemiringan alfa 30 derajat, mu sepertiga akar 3, ditanya adalah F gaya gesek. Maka kita tentukan dulu nih rumus gaya gesek itu kemarin apa? F sama dengan mu dikali N. Nah, N-nya itu kan kita tidak tahu ya, maka pakai rumus N sama dengan M
kali gravitasi dikali cos alfa. Kenapa cos alfa? Karena diketahui tadi sudut kemiringan sama dengan 30 derajat. Kita jawab bareng-bareng ya. Dari F geseknya tadi rumusnya kan mu dikali N. Mu nya itu sudah diketahui, yaitu sepertiga akar 3 dimasukkan. Lalu kita masukkan rumus N tadi, yaitu M dikali gravitasi dikali cos alfa. Sepertiga ditulis lagi akar 3 dikali, masukkan itu yang sudah diketahui. M nya tadi 100, gravitasinya 9,8 dan cosnya 30 derajat. Maka jawabannya adalah 500 Newton. Penerapan hukum Newton akan dilihat melalui video di samping.